Shalom semua, perkenalkan nama saya Arthur Giovanni Stilendo dari STIMIK Banjarbaru, Prodi Teknik Informatika dengan NIM 3101240238884. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu modeling yaitu clustering. Nah, clustering ini kita mengetahuinya yaitu bisa dibilang cluster atau pengelompokan. Berdasarkan kesamaan atau kemiripan atribut. Nah, yang pertama kita mau melihat tujuannya yaitu untuk membagi data ke dalam kelompok-kelompok cluster. Nah, setelah itu suatu cluster adalah koreksi data yang mirip antara satu dengan yang lain dan memiliki perbedaan bila dibandingkan dengan data dari cluster lain. Nah, algoritma clustering tidak memiliki label, jadi termasuk unsupervised learning. Nah, clustering sering digunakan sebagai tahap awal dari proses data mining, dengan hasil cluster yang terbentuk akan menjadi input dari algoritma berikutnya yang digunakan. Nah, setelah itu kita mau melihat clustering itu dia memiliki banyak algoritma, tapi ada satu algoritma yang sangat favorit, yaitu algoritma K-means. Algoritma K-means itu kenapa favorit? Karena dia ramah untuk pemula, karena mudah digunakan dan mudah dipahami. Nah, karakteristik dari ini dataset K-means itu adalah datasetnya harus tanpa label dan semua atributnya bertipe numerik. Nah, pengukuran cluster itu bisa dilihat ada banyak, tapi kita memilih saat ini yaitu Davis-Bouldin Index atau DBI. Nah, pengukuran berdasarkan DBI itu mengukur tingkat kesamaan antara cluster. Nah, semakin kecil nilai DBI, semakin baik kualitas clustering. Nah, DBI rendah menunjukkan cluster yang kompak dan terpisah dengan baik. Nilai DBI selabel dianggap baik. Nah, setelah kita mengetahui apa itu definisi dari DBI atau Davis-Bouldin Index, nah selanjutnya kita mau langsung ke praktek dalam salah satu studi kasus kali ini, yaitu tentang seorang manajer bernama Ahmad. Nah, tantangan yang didapatkan oleh Ahmad ini yaitu dalam merancang strategi efektif. Nah, di dalam merancang tersebut banyak mendapatkan kendala, yaitu perilaku belanja konsumen yang beragam. Jadi perilaku belanja dari konsumen yang datang ke toko tersebut itu beragam. Jadi tujuan dari cluster ini yaitu mengcluster atau mengelompokkan para pelanggan yang ada atau konsumen yang ada itu supaya bisa lebih terdefinisi untuk melakukan yang namanya nanti itu strategi kedepannya. Nah, tujuan dari Pak Ahmad ini yaitu memahami segmentasi pelanggan untuk merancang kampanye yang lebih tepat sasaran dengan meningkatkan loyalitas dan mengoptimalkan stok produk. Nah, kita bisa melihat bahwa strategi dan tujuan dari Pak Ahmad ini yaitu untuk melihat gimana segmentasi pelanggan supaya pelanggan itu bisa nantinya dibuat suatu strategi yang nantinya bisa membuat pelanggan tersebut bisa lebih loyalitas berbelanja di toko ini. Nah, pada saat ini kan kita memilih yaitu algoritma K-means. Nah, di algoritma K-means ini Pak Ahmad melihat ada 3 cluster yang dia dapatkan, atau bisa dibilang 3 kelompok, 3 pengelompokan. Nah, yang pertama yaitu high spenders. High spenders itu adalah pelanggan yang bukan cuma loyal, tapi mereka sekali berbelanja itu menggunakan banyak sekali pengeluaran, atau high spenders. Jadi mereka kalau berbelanja itu bisa
berbelanjanya itu dengan tingkat yang tinggi, atau bisa dibilang mereka belanjanya banyak di toko tersebut. Nah, yang kedua atau klaster kedua yaitu uh, occasional shoppers, atau bisa dibilang para pelanggan yang apa lagi namanya, yang berbelanja di tempat tersebut tapi nggak sesering itu juga, atau bisa dibilang nggak banyak-banyak juga belanjanya. Nah, yang ketiga yaitu discount days seekers, atau bisa dibilang para pelanggan yang mengejar diskon, atau setiap ada diskon baru mereka beli gitu. Nah, setelah itu kita melihat, setelah kita mengetahui business understanding dari studi kasus ini, kita melihat lagi data understandingnya. Nah, data understanding kali ini kita melihat sumber data yang didapatkan yaitu dari aplikasi pos penjualan. Nah, atribut-atribut yang digunakan yaitu yang pertama customer ID, monthly spend, postcast frequency, average base value, discount usage, customer loyalty. Nah, yang pertama yaitu ID pelanggan, ID untuk pelanggan. Yang kedua monthly spend, itu total pengeluaran bulanan dari pelanggan tersebut. Yang ketiga yaitu proses frekuensi atau frekuensi belanja dalam sebulan. Jadi frekuensi belanja dari pelanggan tersebut berapa dalam sebulan. Nah, yang keempat yaitu average base value, yaitu rata-rata nilai keranjang belanja per persentase. Setelah itu yang kelima yaitu discount usage atau presentasi transaksi yang memanfaatkan diskon. Dan yang terakhir yaitu customer loyalty. Nah, setelah kita mengetahui data understandingnya, kita bisa langsung masuk saja ke aplikasi Rapid Miner kita. Kita blank proses dulu. Saja kita masukkan red Excel. Nah, oke, kita masukkan customer, datasetnya itu customer. Oke, next. Nah, kita lihat di sini masih ada data yang berupa polinominal. Nah, untuk merubah itu kita memerlukan yang namanya itu operator yang bernama setroll. Oke. Sip. Nah, kita buka di edit listnya, kita pilih yaitu ID-nya, customer ID-nya kita ubah menjadi ID. Oke, apply. Nah, setelah itu ini bertujuan untuk mengubah atribut yang tadinya masih berupa polinominal itu berubah menjadi dalam bentuk ID. Makanya kita ubahnya tadi itu menjadi customer ID gitu. Setelah itu kita masukkan saja namanya itu clustering, Kamins bisa dibilang. Oke, sip. Nah, ini setelah itu yang terakhir kita masukkan saja yang namanya itu cluster distance performance. Cluster distance performance. Nah, ini sip. Ini kita harus hilangkan supaya tidak terjadi error. Oke, berhasil kan? Setelah itu kita sambungkan saja. Oke, kita run. Nah, kita melihat di sini. Pertama, kita lihat itu di sini di performance-nya, di clusternya ini kita di Kamins-nya kita masih melihat itu di situ ada 5 cluster. Ini berarti clusternya kita masih 5, dan kita lihat hasilnya itu. Nah, kita lihat di performance-nya. Nah, ini tinggi banget teman-teman. Jadi clusternya itu tidak works, tidak bekerja dengan baik. Kalau misalnya dibagi menjadi 5 cluster. Nah, untuk mengetahuinya kita tinggal otak-atik aja teman-teman di Kamins ini. Kita tinggal otak-atik, misalnya saja kita pilih 2. Oke, kita run, coba kita lihat.
Di sini hasilnya berapa teman-teman? 19.127. Wow, banyak banget kan teman-teman. Nah, setelah itu masih banyak banget. Jadi DBI ini eh, itu pengukurnya itu semakin dikit nilainya, maka semakin bagus. Maka coba kita coba seperti yang Pak Ahmad buat. Setelah kita lihat ini, nah, makin rendah. Jadi setelah kita menganalisa dari comments ini, kita melihat bahwa yang paling bekerja dengan baik itu yaitu 3 klaster aja teman-teman. Nah, ini paling rendah kan, cuma 9.610. Sedangkan yang dua tadi, misalnya kita kasih 2 klaster itu 19.000. Bedanya 10.000 teman-teman. Jadi, setelah kita memahami ini, kita bisa melihat bahwa klaster yang paling tepat itu sesuai aja dengan strategi dari Pak Ahmad, yaitu 3 klaster aja teman-teman. Nah, di sini 3 klaster aja. Jadi 3 klaster itu meliputi yaitu yang pertama high spenders. Yang pertama, klaster pertama itu pelanggan yang selalu mengeluarkan uang banyak untuk membeli di tempat kita. Yang kedua yaitu occasional shoppers, atau tidak apa ya namanya, mereka berbelanja tapi konsisten aja, tapi tidak sebanyak yang high spenders. Dan yang ketiga yaitu discount seekers, atau mereka berbelanja pada saat diskon saja. Misalnya saja kalau bulan Desember ini ada 12-12, jadi mereka berbelanja itu kalau misalnya ada diskon 12-12 aja teman-teman. Nah, setelah kita tahu apa itu clustering tuh, kita mengetahuinya, mungkin segitu saja presentasi serta penjelasan materi serta juga analisis dari saya tentang clustering. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan materi serta melakukan praktikum yang ada. Saya mohon maaf, saya mohon bimbingan juga dari Bapak dosen. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.